Pemilik Universitas Utpadaka Swastika dan SMK Bakti Anandya dilaporkan ke polisi. Puri Swastika Gusti Krisna Dewi diduga menyerobot dan menempati tanah tanpa izin untuk kegiatan Yayasan Widya Anindya. Dr. Giorgio Alexander SHLLM dan Stefanius Francisco SHMH serta Andreas Yasin Putra SHMH dari Eulogia Law Firm kuasa hukum Anton Martus Cendana pemilik tanah, telah melakukan somasi sebanyak 2 kali tapi tak direspon. Somasi pertama pada 26 Februari 2025 dan kedua 5 Maret 2025. Atas dasar itulah akhirnya dilaporkan ke Polres Metro Tangerang Kota, dijerat pasal 167 dan 387 KUHP, Sabtu, 15 Maret 2025. Stefanius Francisco SHMH mengatakan, laporan tersebut terkait atas kepemilikan 50% lahan yang dipakai Universitas Utpadaka Swastika, UTPAS, dan SMK Bakti Anindya dengan luas sekitar 6.100 meter persegi. Padahal berdasarkan kesepakatan, Yayasan Widya Anindya seharusnya membayar uang sewa sebesar 175 juta rupiah per bulan atau setara dengan 1,6 miliar rupiah per tahun. Merujuk pada pasal 167 KUHP, kata Stefanius, bahwa tindakan Yayasan Widya Anindya yang terus menggunakan lahan tanpa izin yang sah dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum, terutama mengenai memasuki atau tetap berada di pekarangan orang lain tanpa izin. Dan terima kasih kepada rekan-rekan media yang telah hadir dalam konferensi pers hari ini. Saya Stefanius Francisco SHMH, perwakilan dari Eulogia Law Firm, ingin menyampaikan pernyataan resmi terkait penggunaan tanah oleh sebuah yayasan, yaitu Yayasan Widya Anindya, dan relevansinya dengan pasal 167 KUHP yang telah kita laporkan. Seperti yang kita ketahui, pasal 167 KUHP mengatur mengenai pelanggaran memasuki atau tetap berada di pekarangan orang lain tanpa izin yang berhak. Dalam kasus ini, Yayasan Widya Anindya diduga telah menggunakan tanah milik pihak lain tanpa dasar hukum yang sah. Oleh karena itu, klien kami sebagai salah satu pemilik sah dari tanah tersebut memiliki hak hukum untuk mengambil langkah yang diperlukan guna mendapatkan kembali haknya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kami ingin menegaskan bahwa yayasan pada dasarnya adalah lembaga yang bertujuan untuk mendidik dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, kami berharap setiap yayasan dapat menjalankan kegiatannya dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum dan etika. Namun, sangat disayangkan, dalam situasi ini, penggunaan tanah tanpa hak merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan mencederai prinsip keadilan dan etika. Sejalan dengan peraturan hukum yang berlaku, kami telah mengambil langkah-langkah dengan memberikan teguran secara resmi kepada pihak yayasan agar segera mengosongkan tanah tersebut secara sukarela lewat surat somasi pertama di tanggal 26 Februari 2025 dan somasi kedua pada tanggal 5 Maret 2025. Akan tetapi, sampai hari ini tidak ada itikat baik ataupun balasan dari pihak yayasan. Oleh karena itu, hari ini 15 Maret 2025 kami menempuh jalur hukum yang lebih lanjut guna memastikan hak dari klien kami. Untuk selanjutnya juga kami sudah melaporkan saudari Puri Swastika Gusti Krisna Dewi selaku pemilik lahan yang lain atas SHM nomor 284, SHM nomor 87, dan SHM nomor 439 yang kami duga bahwa saudari Puri Swastika telah melakukan sewa-menyewa dengan pihak lain yaitu pihak Yayasan Widya Anindya dan juga telah melarang klien kami untuk memasuki wilayahnya sendiri. Kami juga menduga bahwa saudari Puri Swastika mendapatkan keuntungan ataupun uang sewa atas hasil dari operasional atas yayasan tersebut. Oleh karena itu, tanggal 15 ini juga kami sudah melaporkan saudari Puri Swastika atas dasar pasal 385 KUHP yang secara spesifik dengan dugaan menyewakan tanah milik klien kami terhadap pihak lain. Demikian yang sudah kami laporkan. Jika ada lagi pertanyaan yang bisa Ya, Bang, itu tadi saudari Puri itu di yayasan sebagai apa ya, Bang? Untuk yayasan saat ini, berdasarkan informasi yang kami dapat adalah sebagai ketua yayasan dari Widya Anindya. Di dalam laporan saya di 385, kami melaporkan Puri Swastika ini sebagai pribadi, sebagai pemilik lahan yang lain.
Kenapa? Karena yang seperti yang tadi sudah kami jelaskan bahwa tanah tersebut dengan SMK 284, 87 dan 439 adalah kepemilikan bersama antara Anton Matus Cendana dengan Puri Swastika Gusti. Namun pada kenyataannya lahan milik Pak Anton ini tidak dapat digunakan haknya secara penuh oleh Pak Anton dikarenakan dari pihak yayasan sudah sudah melakukan pelarangan atau mungkin bahkan menghalang-halangi dari pihak Pak Anton untuk masuk ke wilayah pekarangannya. Yang dimana secara otentik data kepemilikan itu masih tetap milik Anton Matus Cendana dan Puri Swastika. Kalau dirupiahkan di total kerugian dari klien abang ini berapa bang? Atau gimana bang? Secara konsep kerugian sih kita bicara rupiah atau nominal ya. Itu diperkirakan sudah lebih dari 6 miliar rupiah. Namun ada satu kerugian lagi di mana kita bicara materi juga, di mana Pak Anton ini sebagai klien kami tidak dapat menggunakan tanahnya. Yang jumlahnya sudah pasti kita tidak bisa hitung semenjak dari 2022 sampai sekarang. Nah sekarang lahan itu digunakan untuk apa? Hari ini? Sampai dengan hari ini sepengetahuan kami tanah tersebut masih digunakan oleh yayasan untuk aktivitas pendidikan. Betul. Kalau boleh tahu SD, SMP, SMA atau perkuliahan? Untuk SMK dan perkuliahan ya. SMK dan perkuliahan. Namanya? Jadi ada Universitas Utpadaka Swastika. Sampai hari ini kami tahu bahwa di websitenya juga masih mencantumkan alamat dari kepemilikan klien kami. Dan yang kedua adalah SMK Bakti Anindya. Dari Polres Metro Tangerang Kota, Tim Nasional News TV mengabarkan.